Halo semua, ya ahou fefu talifuse. Saya perkenalkan diri, saya Nelly dari Irlandia dan saya sudah 1 tahun tinggal Pulau Nias. Lebih tepatnya di Lagundi Teluk Dalam Nias Selatan. Selamat datang di podcast Tuben Nias Studio kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang tradisi unik dari Nias, yaitu lompat batu. Tradisi ini tidak hanya menjadi kebanggaan lokal, tetapi juga dikenal di seluruh dunia. Kamu tahu enggak sih, apa sih inti dari tradisi lompat batu ini? Halo semuanya, saya Windy dari Belanda. Kak Nelly, dulu juga saya pernah main ke Pulau Nias, daerah Nias Selatan 2 tahun yang lalu bersama keluarga. Cuma kami hanya 2 minggu saja sih Kak Nelly. Sangat kagum budayanya dan keunikannya, apalagi keindahan alam di sana. Senang sekali Kak Nelly. Oh iya Kak Nelly, tentang lompat batu. Ya tentu, lompat batu adalah tradisi yang sangat khas dari Pulau Nias. Intinya, ini adalah sebuah atau bisa dibilang ritual ya, di mana pria muda melompat di atas tumpukan batu besar sebagai simbol kedewasaan dan keberanian. Menariknya, tradisi ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan masih dilestarikan hingga sekarang. Wah, keren banget ya Kak Windy. Jadi, bukan hanya sekedar olahraga, tapi ada nilai budaya dan simbolisme yang kuat di dalamnya. Menurut Kak Windy, kenapa tradisi ini bisa bertahan begitu lama ya? Kalau menurut saya sih Kak Nelly, tradisi ini bertahan karena memang memiliki kedalaman makna. Lompat batu bukan hanya soal kemampuan fisik, tapi juga mental dan spiritual. Ini semacam ujian bagi para pemuda untuk membuktikan bahwa mereka siap mengambil tanggung jawab besar dalam masyarakat. Dan tentu saja keberanian itu sangat-sangat dihargai di budaya Nias sih, kalau menurut saya Kak Nelly. Benar, menariknya, meskipun sudah mendunia tetapi masih banyak sih orang luar bahkan yang belum sepenuhnya memahami makna dari lompat batu ini. Mungkin karena mereka lebih melihatnya sebagai atraksi atau sekedar olahraga ekstrim saja, Kak Windy, ya? Betul itu Kak Nelly. Banyak yang melihatnya hanya dari sisi spektakuler dan menantang. Padahal, di balik lompatannya ada proses panjang. Mulai dari latihan fisik hingga pemahaman terhadap nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab dalam komunitas. Kalau menurut Kak Nelly, bagaimana cara kita bisa mengedukasi orang luar atau orang-orang dari luar negeri kayak kita ini, Kak Nelly? Kecuali kita yang sudah memahami ya tentang filosofi di balik tradisi ini, lompat batu Pulau Nias di Sumatera Utara. Mungkin dengan memperkenalkan kisah-kisah lokal atau cerita dari para pelaku tradisi itu sendiri. Misalnya, dengan melibatkan generasi muda Nias dalam berbagai forum internasional atau pameran budaya. Jadi, mereka bisa langsung menjelaskan betapa dalamnya makna lompat batu dari Pulau Nias ini, Kak Windy. Itu menurut saya sih. Kalau menurut Kak Windy sendiri gimana? Apakah ada tantangan dalam menjaga tradisi ini di era modern yang sekarang? Tantangan pasti ada Kak Nelly. Di satu sisi, masyarakat modern cenderung lebih sibuk dengan teknologi dan gaya hidup yang sekarang atau zaman sekarang. Tetapi di sisi lain, saya rasa tradisi seperti ini justru memiliki daya tarik tersendiri di tengah globalisasi. Selama ada kesadaran dan dukungan dari generasi muda, tradisi ini pasti bisa terus hidup, bahkan bisa berkembang menjadi simbol kebanggaan yang lebih luas lagi Kak Nelly. Saya setuju sekali Kak Windy. Jadi, bukan hanya tradisi yang harus dilestarikan, tetapi juga filosofi yang menyertainya. Semoga kedepannya semakin banyak orang yang memahami dan menghargai tradisi lompat batu dari Pulau Nias Kak Windy, atau bahasa Nias bilang hombo batu ini. Terakhir Kak Windy, kalau ada pesan untuk generasi muda, apa yang Kak Windy bisa sampaikan? Monggo, sampaikan. Pesan saya sih Kak Nelly, ada untuk para adik-adik kita generasi muda ya. Jaga warisan budaya kita di Pulau Nias ini. Seperti tarian atau maena, dan seperti menari moya misalnya, ya.
Salah satunya, dan lompat batu ini yang sangat mendunia, dan banyak lagi yang lainnya. Jangan hanya melihat tradisi sebagai sesuatu yang kuno, tapi pahamilah makna di balik itu. Tradisi dan budaya itu bukan hanya milik masa lalu, tetapi milik kita bersama sampai generasi ke generasi kita. Tapi bisa terus hidup dan relevan di masa depan, asalkan kita selalu menjaga dan merawatnya dengan baik. Oke lah, kalau begitu jangan lupa like dan komen juga subscribe ya. Sampai jumpa di episode berikutnya di channel ini, Tubenias Studio. Ma'owai ami fefu ya ahowu. Salam sejahtera untuk kita semua saudaraku.